Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Apakah kalian tahu apa itu atmosfer? Atmosfer merupakan lapisan udara yang terdiri dari beberapa gas yang dipertahankan oleh gravitasi bumi dan digunakan untuk melindungi bumi dari serangan luar. Yang pertama, kita akan membahas tentang lapisan atmosfer. Ada 6 lapisan atmosfer. Ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, ionosfer, dan eksosfer. Troposfer. Troposfer berada pada ketinggian 0 sampai 12 km. Pada lapisan troposfer ini terjadi berbagai macam peristiwa cuaca. Contohnya seperti angin, hujan, awan, halilintar, dan pelangi. Troposfer terdiri atas lapisan planet air, lapisan konveksi, dan lapisan tropopause. Suhu troposfer yaitu 27 derajat Celcius. Sedangkan pada daerah yang berbatasan dengan tropopause, suhunya mencapai minus 62 derajat Celcius. Semakin tinggi lapisan, suhunya semakin rendah. Kegiatan udara secara vertikal terhenti pada lapisan ini. Dan terdapat lapisan tropopause, atau batas lapisan troposfer dengan lapisan stratosfer. Lapisan yang kedua yaitu stratosfer. Stratosfer berada pada ketinggian 12 sampai 60 km. Stratosfer terdiri atas lapisan isoterm, lapisan panas, dan lapisan campuran teratas. Pada stratosfer terdapat lapisan ozon yang terletak pada ketinggian 35 km. Dan terdapat stratopause yang merupakan lapisan peralihan antara stratosfer dan mesosfer. Suhu pada stratosfer yaitu 18 derajat Celcius, tepatnya pada ketinggian 50 km. Lapisan berikutnya yaitu mesosfer. Lapisan mesosfer terletak pada ketinggian 60 sampai 80 km. Suhunya rata-rata antara minus 50 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Suhu pada bagian atas mencapai minus 140 derajat Celcius. Mesosfer merupakan lapisan yang melindungi bumi dari meteor. Meteor akan terbakar dan hancur pada lapisan mesosfer. Terdapat lapisan mesopause. Lapisan mesosfer berfungsi untuk memantulkan gelombang radio yaitu UHF, VHF, AM, FM, dan SW. Lapisan yang keempat adalah termosfer. Ketinggiannya 80 sampai 100 km. Suhunya antara minus 40 sampai minus 5 derajat Celcius. Pada lapisan ini, sebagian molekul dan atom-atom mengalami ionisasi. Terjadi kenaikan suhu secara tajam karena radiasi sinar X dan sinar UV. Disebut juga dengan lapisan hot layer atau lapisan panas. Suhunya mencapai 1010 derajat Celcius. Pada termosfer terdapat lapisan ionosfer yang berfungsi untuk memantulkan gelombang radio. Lapisan berikutnya yaitu ionosfer. Ketinggiannya 100 sampai 800 km. Temperaturnya antara 0 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Pada lapisan ini, seluruh atom udara akan mengalami ionisasi. Terdapat 3 lapisan. Fungsi dari lapisan ionosfer yaitu yang pertama memantulkan gelombang radio, dan yang kedua menahan sebagian radiasi matahari. Lapisan yang terakhir atau paling luar adalah eksosfer. Ketinggiannya lebih dari 800 km. Merupakan lapisan atmosfer paling luar.
Pengaruh gaya berat pada lapisan ini sangat kecil. Benturan antara berbagai udara jarang terjadi, dan pada lapisan ini meteor mulai berinteraksi dengan susunan gas atmosfer bumi. Sekarang kira-kira apa manfaat dari penyelidikan atmosfer? Berikut ini adalah manfaat dari penyelidikan atmosfer antara lain. Yang pertama, untuk mengadakan perkiraan cuaca jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, untuk menyelidiki kemungkinan diadakannya hujan buatan. Yang ketiga, untuk mengetahui sebab-sebab gangguan radio, televisi, dan cara untuk memperbaiki hubungan melalui udara. Dan yang terakhir, untuk mengetahui syarat-syarat hidup di lapisan bagian atas. Salah satu dari manfaat penyelidikan atmosfer tadi adalah untuk mengetahui perkiraan cuaca jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi kita lanjutkan ke subbab cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu daerah yang sempit dan waktu yang pendek. Ada 7 unsur cuaca dan iklim. Yang pertama adalah suhu udara. Suhu udara menunjukkan derajat panas benda. Suhu udara diukur dengan termometer. Unsur yang kedua yaitu tekanan udara. Tekanan udara adalah berat massa udara yang memiliki tenaga untuk memberikan tenaga pada permukaan bumi dan menggerakkan massa udara dalam satuan luas tertentu. Tekanan udara diukur dengan barometer. Yang ketiga ialah angin. Angin adalah udara yang bergerak. Macam angin yang pertama ada angin tetap. Angin tetap yaitu angin yang bertiup sepanjang tahun dengan arah yang sama. Macamnya ada angin pasat, angin barat, dan angin timur. Angin pasat merupakan angin yang bertiup dari jaluran tekanan tinggi subtropik ke arah tekanan rendah ekuator. Sedangkan angin barat yaitu angin yang bertiup dari jaluran tekanan tinggi subtropik ke arah tekanan rendah subpolar. Dan yang ketiga adalah angin timur, angin yang bertiup dari jaluran tekanan tinggi kutub ke arah tekanan rendah subpolar. Kemudian ada angin periodik harian, merupakan angin yang bertiup dengan arah yang berlawanan setiap setengah hari. Ada angin darat, angin laut, angin gunung, dan angin lembah. Berikutnya ada angin periodik tahunan. Angin periodik tahunan yaitu angin yang berhembus dengan arah yang berlawanan setiap setengah tahun. Macamnya yang pertama ada angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat bertiup dari arah barat setiap bulan Oktober sampai April. Angin muson barat bertiup dari benua Asia, melewati Samudra Hindia, bersifat basah atau mengandung banyak uap air, dan menyebabkan musim hujan di Indonesia. Angin muson timur bertiup dari arah timur benua Australia menuju benua Asia, melewati laut mulai dari Indonesia Timur. Semakin ke barat semakin kering dan menyebabkan musim kemarau. Angin muson timur bertiup setiap bulan April sampai Oktober. Kemudian ada angin lokal. Angin yang bertiup di daerah yang tidak begitu luas. Macamnya ada angin siklon, angin antisiklon, dan angin fon. Unsur cuaca yang berikutnya yaitu awan. Berdasarkan ketinggiannya, awan terbagi menjadi 3. Yang pertama, awan tinggi. Awan tinggi memiliki ketinggian 6-12 km. Macam dari awan tinggi yaitu awan cirrus, dan awan cumulus. Awan cirrus memiliki ciri tidak menimbulkan hujan, strukturnya seperti serat, dan bentuk seperti bulu burung. Awan cirrostratus memiliki bentuk seperti kelambu, rata menutup seluruh langit, dan biasanya bisa menimbulkan halo. Awan cirrostratus biasanya terjadi pada musim kering. Sedangkan awan cirrocumulus, awan ini berbentuk terputus-putus dan penuh dengan kristal es.
bentuknya seperti segerombolan domba. Berikutnya, awan rendah dengan ketinggian kurang dari 3 km. Awan rendah terdiri atas awan stratocumulus, awan stratus, dan awan nimbostratus. Awan stratocumulus berbentuk seperti bola, sering menutupi seluruh langit sehingga seperti gelombang laut dan tidak menimbulkan hujan. Awan stratus merupakan awan yang rendah dan luas, tingginya kurang dari 2000 meter, berbentuk seperti kabut yang berlapis-lapis. Sedangkan awan nimbostratus berbentuk tidak menentu, tepinya compang-camping, bisa menimbulkan gerimis dan berwarna putih kegelapan. Kemudian ada awan menengah, memiliki tinggi 3-6 km. Awan menengah terbagi menjadi awan altocumulus dan awan altostratus. Awan altocumulus berbentuk kecil-kecil dan berjumlah banyak. Berbentuk seperti bola warna putih sampai pucat dan ada bagian yang berwarna kelabu. Sedangkan awan stratus, awan ini bersifat luas dan tebal, berwarna kelabu. Kemudian, ada awan yang terjadi karena udara naik. Awan ini terbagi menjadi dua, yaitu awan cumulus dan awan cumulonimbus. Awan cumulus merupakan awan tebal dengan puncak yang tinggi dan terbentuk pada siang hari. Sedangkan awan cumulonimbus, awan ini menimbulkan hujan dengan kilat dan guntur, volumenya besar dan tebal. Unsur yang kelima yaitu kelembapan udara. Kelembapan udara merupakan jumlah uap air yang terkandung di dalam udara. Kelembapan udara dibagi menjadi dua. Yang pertama, kelembapan mutlak atau absolut, yaitu berat uap air dalam satuan gram pada 1 meter kubik udara. Yang kedua, kelembapan nisbi atau relatif, merupakan persentase perbandingan antara jumlah uap air di dalam udara saat pengukuran dan jumlah uap air maksimum yang dapat ditampung oleh udara tersebut. Unsur cuaca dan iklim yang berikutnya yaitu hujan. Hujan terbagi menjadi yang pertama ada hujan zenit atau hujan tropis, kemudian ada hujan musim, ini terjadi di daerah yang dipengaruhi oleh angin musim. Kemudian ada hujan siklon. Hujan siklon terjadi di daerah yang beriklim sedang. Ada hujan musim dingin yang terjadi di daerah subtropis pada pesisir barat benua. Hujan musim panas terjadi di daerah subtropis pada pesisir timur benua, dan hujan pegunungan atau hujan orografis. Dan unsur yang terakhir yaitu sinar matahari. Banyak sedikitnya sinar matahari mempengaruhi suhu udara di suatu tempat. Nah, karena tadi kita sudah membicarakan tentang keadaan udara pada suatu daerah yang sempit dan dalam waktu yang pendek, sekarang kita akan mempelajari tentang keadaan udara dalam lingkup daerah yang lebih luas dan dalam jangka waktu yang lama, atau disebut dengan iklim. Faktor-faktor iklim yaitu yang pertama, letak garis lintang, kemudian ada tinggi tempat, pengaruh daratan yang luas, lokasi daerah, daerah gunung atau pegunungan yang dapat mempengaruhi posisi bayangan hujan, suhu udara, kelembapan udara, banyak sedikitnya curah hujan, pengaruh arus laut, panjang pendeknya musim, dan pengaruh topografi dan vegetasi. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang klasifikasi iklim. Di sini ada 4 macam klasifikasi iklim yang akan kita pelajari. Ada iklim Köppen, iklim matahari, iklim Schmidt-Ferguson, dan iklim
Iklim matahari dibagi berdasarkan pada gerak semu tahunan matahari. Kalau kalian lihat pada gambar di sebelah kanan, ini merupakan pembagian dari iklim matahari. Ada iklim tropis yang terletak pada lintang 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Kemudian ada iklim subtropis yang terletak pada 23,5 derajat lintang baik lintang utara maupun selatan sampai 40 derajat baik lintang utara maupun selatan. Kemudian ada iklim sedang yang terletak di antara 40 derajat lintang sampai 66,5 derajat lintang baik utara maupun selatan. Dan yang terakhir ada iklim dingin yang terletak pada lintang 66,5 sampai 90 derajat baik lintang utara maupun lintang selatan. Yang kedua ada iklim Köppen. Köppen membagi daerah iklim berdasarkan temperatur dan hujan. Köppen membagi iklim menjadi 5 kelompok. Yang pertama ada iklim A, iklim khatulistiwa yang terdiri atas iklim AF atau iklim hutan hujan tropis dan iklim AW atau iklim sabana. Yang kedua iklim B, iklim subtropik yang terdiri atas iklim BS, iklim stepa, dan iklim BW, iklim gurun. Yang ketiga iklim C, iklim sedang maritim yang terdiri atas CF, iklim sedang maritim tanpa musim kering, CW, iklim sedang maritim dengan musim dingin yang kering, CS, iklim sedang maritim dengan musim panas yang kering. Yang keempat, iklim D, iklim sedang kontinental yang terdiri atas DF, iklim sedang kontinental yang selalu basah, dan DW, iklim sedang kontinental dengan musim dingin yang kering. Yang kelima, iklim E, iklim arktik atau salju yang terdiri atas ET, iklim tundra, dan EF, iklim es abadi. Ini merupakan gambar dari persebaran iklim Köppen. Yang ketiga ada iklim Smith-Ferguson. Pembagian iklim Smith-Ferguson ini berdasarkan pada curah hujan dan penggolongannya. Rumusnya sebagai berikut. Hi sama dengan MD per MW kali 100%. Hi yaitu perbandingan rata-rata bulan kering dan bulan basah. MD yaitu rata-rata bulan kering yang curah hujannya kurang dari 60 mm. MW rata-rata bulan basah atau bulan yang curah hujannya lebih dari 100 mm. Berikut ini merupakan contoh soal dari iklim Smith-Ferguson. Di sini ada tabel di mana bulan Januari curah hujannya 200 mm, Februari 130 mm, Maret 175 mm, April 120 mm, Mei 55 mm, Juni 30 mm, Juli 15 mm, Agustus 20 mm, September 22 mm, Oktober 120 mm, November 170 mm, dan Desember 230 mm. Ini ditanyakan daerah tersebut termasuk dalam klasifikasi iklim Smith-Ferguson yang mana? Kita hitung dulu jumlah bulan keringnya. Tadi bulan keringnya apabila curah hujannya kurang dari 60 mm. Di sini ada 5 bulan yaitu bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September. Sedangkan jumlah bulan basah di mana curah hujannya lebih dari 100 mm ada 7 bulan yaitu bulan Januari, Februari, Maret, April, Oktober, November, dan Desember. Kemudian kita masukkan ke rumusnya dan mendapatkan hasil yaitu 71,34%. Kalau kita lihat di tabelnya pada gambar ini, 71,34% ini ternyata masuk ke dalam iklim D. Iklim D, kita lihat di tabel yang satunya, berarti merupakan daerah sedang dengan hutan musim.
Yang keempat ada iklim Junghun. Iklim Junghun didasarkan pada ketinggian suatu tempat. Indikasinya adalah jenis tumbuhan yang cocok hidup pada suatu kawasan. Iklim Junghun dibagi menjadi 5 wilayah. Yang pertama, zona iklim panas pada ketinggian 0 sampai 700 meter. Suhu tahunannya lebih dari 22 derajat Celcius. Cocok untuk tanaman padi, jagung, tebu, dan kelapa. Yang kedua, zona iklim sedang pada ketinggian 700 sampai 1500 meter. Suhu tahunannya 15 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius. Cocok untuk teh, karet, kopi, dan kina. Yang ketiga, zona iklim sejuk pada ketinggian 1500 sampai 2500 meter. Suhu tahunannya 11 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius. Cocok untuk sayuran, buah-buahan, dan bunga. Yang keempat, zona iklim dingin pada ketinggian 2500 sampai 4000 meter. Suhu tahunannya kurang dari 15 derajat Celcius. Tanaman yang mampu bertahan adalah rumput dan lumut. Dan yang kelima, zona iklim salju pada ketinggian lebih dari 4000 meter. Berikutnya, jenis vegetasi berdasarkan iklim. Pada tabel ini, kalian bisa melihat jenis-jenis vegetasi apa yang bisa tumbuh pada iklim tertentu. Di sini tipe iklimnya terbagi atas iklim kutub, iklim dingin, iklim sedang dingin, iklim sedang panas, dan iklim tropis. Pada akhir bab ini, kita akan pelajari tentang perubahan iklim global. Perubahan iklim global disebabkan meningkatnya gas pada atmosfer. Radiasi matahari ditangkap oleh atmosfer sehingga membuat suhu bumi hangat. Namun, semakin banyak gas CO2 yang terperangkap atmosfer, maka suhu bumi akan semakin meningkat. Keadaan ini yang disebut dengan efek rumah kaca. Penyebab El Nino dan La Nina adalah: yang pertama, anomali suhu yang terjadi di perairan Samudra Pasifik. Yang kedua, adanya perbedaan arus laut di perairan Samudra Pasifik. Dan yang ketiga, melemahnya angin pasat di selatan Pasifik yang menyebabkan pergerakan angin yang jauh dari kondisi normal. Dampak El Nino terhadap kondisi cuaca global. Yang pertama, angin pasat timur melemah. Yang kedua, sirkulasi monsun melemah. 3. Akumulasi curah hujan berkurang di wilayah Indonesia, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan bagian utara. Cuaca di daerah ini cenderung lebih dingin dan kering. Yang keempat, potensi hujan terdapat di sepanjang Pasifik ekuatorial tengah dan barat, serta wilayah Argentina. Cuaca cenderung hangat dan lembab. Dampak El Nino terhadap kondisi cuaca Indonesia. Fenomena El Nino menyebabkan curah hujan di sepanjang besar wilayah Indonesia berkurang. Namun, karena posisi geografis Indonesia yang dikenal sebagai benua maritim, maka tidak seluruh wilayah Indonesia dipengaruhi oleh fenomena El Nino. El Nino pernah menimbulkan kekeringan panjang di Indonesia. Curah hujan berkurang dan keadaan bertambah menjadi lebih buruk dengan meluasnya kebakaran hutan dan asap yang ditimbulkannya. Sedangkan La Nina merupakan suatu kondisi di mana terjadi penurunan suhu muka laut di kawasan timur ekuator di lautan Pasifik. La Nina umumnya terjadi di belahan bumi utara Khatulistiwa. Nah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.